Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi terkait dengan kriminalisasi kader-kader PDI Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PDI Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Merinding mendengar pengakuan seorang Hasti Kristianto. Hasto benar-benar lepas. Hasto sudah tidak peduli lagi konsekuensi yang harus dia terima dari pengakuannya. Hasto membongkar semua yang dia tahu tentang praktek busuk dan langkah-langkah konstitusional Jokowi demi mempertahankan kekuasaannya, dia dan anak-anaknya. Simak pengakuan Hasto berikut ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara, itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum.
dengan keyakinan, karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto, saya yang sedang menata pikiran saya mendengarkan ini, karena sedikit banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno. Karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, satu mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Oke, kalau saya dinyatakan bersalah atas proses-proses itu, tapi pengadilan sudah membuktikan. Ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian nyuap polisi. Polisinya juga minta. Sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya, tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi, bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong, kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Nah, sehingga yang justru kita persoalkan adalah ketika pengkhianatan pada cita-cita yang membentuknya. Karena Pak Jokowi itu adalah cita-cita bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itu kan gagasan idealnya. Itu cermin kedaulatan rakyat. Dan juga kesetiaan pada konstitusi. Ketika saya di UI ditanya hubungan antara PD Perjuangan Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Jokowi, Bu Mega melakukan koreksi sama Koni. Bu Mega nggak ada persoalan. Yang persoalan itu Pak Jokowi. Bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan. Pak Jokowi nggak berkenan. Kemudian yang kedua, ketika urusan Israel mau datang, Bu Mega kan memegang komitmen di keputusan Konferensi Asia Afrika yang ditandatangani 29 negara termasuk Indonesia bagi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalau sudah hal yang sangat prinsip, ya apapun elektoral partai turun itu menjadi suatu konsekuensi di dalam menegakkan kebenaran. Sehingga dua hal itulah yang menjadi salah satu elemen mengapa kemudian Pak Jokowi berbeda dengan kami. Kalau kami tetap sama, kami berikan suatu ruang ekspresi kekuasaan yang begitu besar. Kami kan selalu menegakkan kebenaran. Tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, bahkan semakin brutal kalau kita lihat, maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PD Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Tetapi saya kan dikatakan oleh Bung Karno, semua harus menjadi bagian dari pengorbanan dari cita-cita. Apa sih cita-cita? Bu Mega kan sampai menangis menyebutkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Masa kemudian mau dirusak? Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan, meskipun beliau bukan anggota PDI, tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita, dan sejarah yang terkandung di dalamnya.
Jadi Pak Jokowi ini seperti melakukan desoekarnoisasi jilid 2. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau coba ditenggelamkan bersama dengan PD Perjuangan. Tetapi beliau lupa bahwa kita ini adalah rakyat, kita ini partai yang sah. Kita warga negara yang sah. Sehingga menenggelamkan kami sama saja menenggelamkan warga negara Indonesia. Ini yang selalu diingatkan oleh Ibu Mega. Apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas? Ya sebenarnya secara teoretik kekuasaan tidak bisa. Tetapi Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Kurang apa Mas Pramono Anung terhadap Pak Jokowi? Iya. Beliau lah yang merekomendasikan Pak Jokowi sebagai wali kota. Tetapi pada akhirnya dengan alasan rekam jejak, itu kan hanya prosedural. Tapi intinya adalah ini orang saya. Sehingga Pak Jokowi mematikan meritokrasi, termasuk proses demokratisasi dengan campur tangannya. Itu yang kita persoalkan. Pak, menyangkut dengan itu, ya saya juga bersikap, Mas. Kemarin pada saat kita ngambil gambar ini, itu saya men-tweet sesuatu yang mengatakan gini, sebagai tokoh, apalagi mantan, adalah perlu mengajarkan tentang kearifan. Maka saya meminta Pak Jokowi untuk menjelaskan kepada publik rekam jejak seburuk apa seorang Pramono Anung, seburuk apa rekam jejaknya Andika Perkasa, dan seburuk Risma. Apa jejaknya Risma, hingga kemudian Pak Jokowi yang bukan bagian dari partai dan kekuasaan itu mengkampanyekan orang yang disebutnya rekam jejak lebih buruk, supaya kemudian publik atau terutama anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran, oh ternyata rekam jejak itu penting. Tapi sebelum sampai pada bagian itu, jelaskan dong. Karena setahu saya Mas Pram itu selain 10 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai menteri kepercayaan, juga orang yang menandatangani surat rekomendasi beliau sebagai wali kota di Solo. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tentu saja adalah penjaga utama kehormatan dari Presiden. Ibu Risma dengan seluruh kesederhanaannya, Ibu Risma ngomong sama saya langsung, berkali-kali menolak jabatan menteri, tapi tetap dipaksa oleh Pak Jokowi. Dan ada di podcast saya itu. Nah pada bagian ini, saya merasa saya harus bertanya kepada Pak Jokowi. Seperti itukah yang Anda maksud? Oh iya, karena yang ada adalah penguburan gambaran ideal tentang demokrasi itu. Ini yang terjadi, sehingga ketika Pak Jokowi menyatakan rekam jejak seperti apa, maka pertanyaan Bung Akbar betul sekali. Dan ini sebenarnya sangat dalam, apalagi kalau kita juga menyentuh aspek kultur, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana Koni tadi sampaikan. Butet aja mengkritik Pak Jokowi dengan melek ngidong lali. Tapi kan berbagai gerakan para seniman, budayawan, para akademisi, ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Maka buat saya sekali lagi, ketika justru di dalam pesta demokrasi melalui pilkada ini beliau masih campur tangan dan kemudian berbagai instrumennya masih memberikan intimidasi, itu kita tidak bisa dibiarkan. Saya begitu sedih setiap menerima laporan kepala desa, bahkan anggota DPRD kami di Bolmong, Sulawesi Utara, megang mic aja nggak boleh. Gereja-gereja dimasukin atas nama Partai Coklat pada kepentingan kekuasaan. Maka kemudian saya menyelusuri rekam jejak Polri. Saya menemukan sekarang ada 3 klaster Polri. Yaitu klaster yang pertama adalah Polri Merah Putih. Inilah yang diperjuangkan oleh kami, kita semua sebagai warga bangsa, termasuk PD Perjuangan. Polri yang menegakkan hukum, Polri yang presisi dalam pengertian yang sebenarnya, bukan presisi sebagai anak buah Jokowi, presisi yang seperti Singapura. Ketika orang Indonesia begitu masuk Singapura, ada atmosfer keadilan, ada atmosfer ketakutan untuk tidak berani melanggar hukum. Itu Polri dalam bayangan yang didirikan oleh Raden Said Sukanto Cokro, Kapolri pertama. Kemudian juga Brimob, ada sosok Jenderal Muhammad Yasin, ada Jenderal Hugeng. Ini kategori Polri dalam wajah yang ideal, yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, dan otomatis cita-cita Bung Akbar, Koni, saya, seluruh warga bangsa. Yang kedua, yang disebut oleh bocor alus sebagai Parcok, Partai Coklat.
Ya ini mohon maaf ini. Mohon maaf ya, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit. Karena begitu banyak fakta-fakta yang terungkap di MK tentang keterlibatan ini yang kemudian mereduksi. Kalau saya mengkritik ini, jangan kemudian teman-teman Polri marah ya. Karena kita ingin mengembalikan marwahnya, marwah Polri pada kesejatiannya yang berasal dari rakyat, yang presisi di dalam menegakkan hukum, yang presisi dalam menegakkan keadilan, bukan presisi sebagai hulu balang dari sang raja. Dan kemudian yang ketiga yang sifatnya abu-abu. Maka saya akan sengaja pakai baju hitam dan putih. Itu politik pada akhirnya hitam putih, nggak bisa abu-abu lagi, tinggal kita mau memilih kemana. Nah, makna merah putih itu harus kita tunjukkan. Maka di sini di tengah ancaman itu justru saya tunjukkan spirit merah putih ini. Agar ini harus kita akhiri bersama. Kalau enggak, gimana mimpi kita sebagai anak bangsa tentang kemerdekaan, tentang peradaban yang sekarang mencoba dirusak lagi dengan pilkada serentak yang harusnya berjalan dengan baik. Kan nyata-nyata Andika Perkasa mencoba dihabisin, Pramono Anung mencoba dikepung dengan cara-cara seperti itu. Kemudian hanya karena ada menantunya Bobi Nasution yang punya begitu banyak kelemahan. Bayangkan misalnya lapangan Merdeka itu penuh dengan semangat patriotisme, tiba-tiba saat ini dirusak padahal itu adalah cagar budaya. Begitu banyak simbol-simbol untuk anak muda. Kemudian ada persoalan moral. Sementara seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI, Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi, mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oh, oke. Rekeningnya Pak Edi. Rekeningnya Pak Edi punya dana. Oke. Itu mau mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini, gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bobi Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat-penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi. Di Jakarta mana ada tindakan? Undang-undang menyatakan tidak boleh pergantian jabatan. Mana ada tindakan dari Pak Tito untuk mengganti itu? Karena jerat-jerat kepentingan itu sudah luar biasa, dan inilah yang harus kita bongkar di dalam pilkada ini. Maka saya mengatakan ya whatever the risk, ini adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita kalau memang resiko itu ada. Karena Bung Karno mengatakan for fighting a nation there is no journey ends. For fighting a nation tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kita maju pantang mundur, maju tak gentar. Itu kan lagu yang sangat heroik. Apalagi kalau kita lihat seperti Bu Risma, itu beliau itu adalah pemimpinnya orang miskin juga sebagai bagian dari representasi seorang ibu yang berpihak kepada rakyat kecil. Bu Risma itu sangat Islami, karena bagaimana misalnya penutupan Doli itu satu-satu yang bisa melakukan. Tapi juga seorang nasionalis sejati, karena seluruh monumen-monumen Bung Karno di Surabaya itu dilakukan oleh Bu Risma dengan baik. Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian tempat kelahiran Bung Karno, sehingga Bu Risma gambaran seorang pemimpin yang sangat ideal dalam seluruh perspektif ideologis maupun juga nilai-nilai keagamaan dan juga keberpihakan. Jangan lupa kepada rakyat kecil. Aku harus potong. Aku kan dulu di KLHK, oke? Bantuin Ibu Siti. Yeah. Bu Risma itu adalah gubernur satu-satunya yang sangat environmentalis, oke? Sangat lingkungan hidup. Environmentalis, ya, oke. Dia bisa janji waktu itu aku pikir dia lagi promosi nih. Saya bisa turunkan temperatur Surabaya 2 derajat. tahun depan sudah turun 2 derajat. Aku pikir nih Bu Risma nih ngapain sih, ya kan? Tahun depan turun 2 derajat, dan dia melakukan penghijauan besar-besaran. So Risma is not only that. Yang kedua, Dan dia terbaik di PBB, dia terbaik. yang dapat penghargaan didorong sama Macron. Iya. Iya kan, yang kaki Tapi jatuh. ketika dia baru cerita ke saya, Bu Risma, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia wali kota dari PDI, anggarannya malah diturunkan. Nah, Sehingga kayaknya ada persaingan popularitas. Padahal Bu Risma kan nggak peduli urusan elektoral, nggak pernah masuk gorong-gorong untuk elektoral itu. Tapi Bu Risma ini memang kasih ibu sepanjang masa itu ditunjukkan. Ini kan bagus sekali. Mas, Saya dulu masih ingat pernyataan Pak Amin Rais ketika muncul kasus Sambo.
Itu kan kemudian dengan kasus Sambo itu kan terbuka kan. Bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi, tambang ilegal dilindungi oknum polisi, narkoba dilindungi oleh polisi. Pak Amin Rais kan kemudian mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden loh. Itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Pak, apa yang disampaikan Pak Amin Rais harus menjadi suatu pedoman yang baik di dalam menegakkan kasus Sambo. Tapi kan ternyata juga masih menampilkan sisi gelap sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Misalkan ada Roni Talapesi yang tahu persis terhadap persoalan itu. Nah ini ketika dibiarkan, sama aja membiarkan berbagai kasus-kasus besar itu tidak diungkap. Nah tugas pemimpin, Bu Mega dulu ketika kantor partai diserang, itu kan banyak mengatakan, Bu, ini adalah waktu untuk revolusi menghadapi Pak Harto. Tapi Bu Mega kan nggak mau melakukan itu. Bu Mega percaya pada kekuatan moral. Masa di antara sekian banyak ribuan hakim, jaksa, polisi nggak ada satupun yang punya kekuatan moral, berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi Partai Coklat banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih, agar tetap dengan spirit Jenderal Hugeng, bukan untuk retorika, tapi di dalam seluruh sikap, pikiran, dan tindakannya. Bagaimana kejujuran, keadilan itu harus dimulai juga dari pimpinan-pimpinan Polri. Maka ketika nanti ada potensi-potensi gesekan, tugas kami menjaga agar itu tidak terjadi untuk menciptakan cooling down. Maka kami larang kan berbagai. Ibu Mega mengatakan lakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalan hukum, bukan kekerasan fisik. Kita bukan masa barbarian, tapi yang dilakukan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan ini kan meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa kita sepakati bersama untuk menciptakan keadilan itu. Kita semakin jauh dengan Singapura, kita semakin jauh dengan negara-negara tetangga akibat persoalan hukum ini, dan implikasinya sangat luas. Investor nggak mau datang, kemudian nggak ada lagi orang percaya pada hukum. Sekarang ini banyak yang mengatakan, buat apa kita bayar pajak? Karena apa? Begitu banyak pejabat-pejabat. Belum lama nih, istana ini sekarang kan sibuk nih, pelantikan 50 pejabat hanya untuk istana, misalnya seperti itu. Jika mari, kita ini sedang susah sebagai bangsa dengan ancaman geopolitik. Maka mari kita turun ke bawah, lihat persoalan rakyat ini, dan kita bergabung bersama-sama. Kita dukung Pak Prabowo. Beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban.